Kami di sini perlu sampaikan bahwa bagaimana prosedur keselamatan berlayar dari mulai persiapan kapal akan berlayar, pada saat berlayar, setelah tiba di pelabuhan. Jadi kita poin 1, persiapan kapal untuk berlayar. Apa yang harus disiapkan? Yang pertama, nahkoda itu harus betul-betul memastikan kondisi kapal itu benar-benar baik. Yang kedua, nahkoda harus memastikan semua kondisi alat keselamatan itu lengkap dan berfungsi dengan baik. Bukan hanya alat keselamatan, tetapi semua perlengkapan kapal. Karena di situ ada navigasi, ada alat keselamatan, perlindungan diri, ada perlengkapan pemadam kebakaran, ada juga permesinan dan peralatan lainnya. Kemudian apalagi? ABK kapal, awak kapal itu harus lengkap, harus cukup. Tadi sudah disampaikan, dan harus memiliki kompetensi. Setiap orang yang bekerja di atas kapal itu harus memiliki kompetensi. Yang paling tadi dasar yaitu basic safety training. Itu paling dasar. Harus dimiliki oleh kru kapal. Kemudian apa lagi? Perbekalan pun harus cukup. Apa itu perbekalan kapal? Dari mulai BBM, air tawar, kelengkapan permakanan, kemudian apa lagi? Nahkoda yang harus dipastikan oleh nahkoda supaya kapal siap berlayar. Selain itu yaitu cuaca. Nahkoda juga harus memperhatikan kondisi cuaca. Rangkaian semua itu harus dipersiapkan oleh nahkoda sebelum kapal berlayar. Kami bacakan dalam Undang-Undang Pelayaran supaya tidak salah ya Pak. Pasal 138 Undang-Undang Nomor 17 tentang pelayaran sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 66 tahun 2024, pasal 138. Sebelum kapal berlayar, nahkoda wajib memastikan kapalnya telah memenuhi persyaratan kelayak lautan dan melaporkan hal tersebut kepada sah bandar. Kemudian di Permenhub 28 bahwa di situ salah satu persyaratan untuk penerbitan SPB, nahkoda harus membuat surat pernyataan yang menyatakan kapal itu layak laut. Jadi yang menyatakan kapal itu layak atau tidak itu bukan sah bandar, tetapi nahkoda yang dituangkan dalam surat pernyataan atau Master Sailing Declaration. Barulah diterbitkan surat persetujuan belayar. Setelah diterbitkan surat persetujuan belayar, nahkoda punya kewenangan juga untuk menolak untuk tidak berlayar. Misalkan karena kondisi cuaca yang sangat buruk. Mungkin di awal nahkoda sudah memastikan bahwa kondisi cuaca itu baik, tetapi secara tiba-tiba memburuk. Atau ada hal lain, misalkan ABK tidak lengkap, tiba-tiba ada keperluan yang sangat mendesak sekali. Nah, itu harus ditunda juga dulu. Itu harus, tadi saya sampaikan bahwa ABK atau kru kapal harus lengkap.